Baik, sekarang baru kita akan konsepkan tentang apa makna al-munib, ya, al-inabah. Tak lama kita punya konsep, sekejap karena Ustazah sudah huraikan panjang lebar di sini, ya. Oke. Insyaallah 15 menit ke depan kita akan selesai perbincangan. Jadi al-munib, qalbun munib itu berasal dari kata al-inaba, anaba yunibu inabatan. Nanti tuan-tuan boleh cek dalam Al-Quran, lafaz wa anibu, ya, munibina ilaihi, semua itu akan terkait dengan ketakutan dulu, baru dia akan melakukan ketaatan. Al-inaba. Apa makna al-inaba? Al-inaba itu adalah kita mulakan dengan adanya sebuah harapan. Harapan yang dibalut oleh ketamakan tadi, ya. Harap tapi tamak sifatnya. Harapan atau ketamakan. Yang meliputi qalbu seorang mukmin, ya. Yang meliputi, ya, harapan atau ketamakan yang meliputi qalbu seorang mukmin. Atas dasar harapan ini, maka dia melakukan langkah yang namanya ar-ruju'. Ruju' itu adalah kembali kepada Allah. Ya, harapan, lalu di sini adalah pengembalian. Atau kita katakan rujuk. Pengembalian. Pengembalian diri, ya, kepada Allah. Kalau Anda semua bincang tentang Allah itu adalah apa saja yang terkait dengan Allah. Ya. Kembali kepada surganya, kembali pada cintanya, kembali kepada maghfirahnya dan lain sebagainya. Ataupun rahmatnya. Sehingga dia memilih untuk melakukan ketaatan. Jadi al-inabah adalah satu harapan yang dibalut oleh rasa tamak, ya, yang meliputi kalbu seorang mukmin, yang menggerakkannya untuk kembali kepada Allah untuk meraih harapan itu dengan melalui ketaatan. Kalau taubat itu cukup berhenti daripada melaksanakan perbuatan dosa, tapi inabah itu melangkah ke depan, mengharap apa yang ada di sisi Allah, lalu melaksanakan ketaatan. Ketika mengharap apa yang ada di sisi Allah, lalu melaksanakan ketaatan, itu namanya pengembalian diri kepada Allah. Jadi itu namanya al-inabah. Dasarnya adalah ketamakan, tindakannya adalah ketaatan, kata umumnya adalah dia telah kembali kepada Allah. Ya, dan ini boleh kita rujuk pemaknaan ini dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-53 sehingga 54. Apa Allah katakan tentang masalah al-inabah ini? Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, innahu yaghfirud dzunuba innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu, ya, wa anibu ilaihi ila rabbika wa aslimu lah. Ya, min qabli ayatiyakumul adzaba tsumma la tunsarun. Jadi ayat yang ke-54, 53, 54 dalam surah Az-Zumar itu merupakan konsep al-inabah. Yaitu ketika manusia sudah melakukan perbuatan dosa, dasarnya berbuat dosa, lalu merasa gelisah, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Tamaklah dengan maghfirah yang ada di sisi Allah. Ya, tamakkan maghfirahnya. Bila tamakkan maghfirahnya, maka kembalilah kepadanya, wa anibu ilaihi. Bagaimana kembali itu? Wa aslimulah. Ya, tunduk patuhlah. Anggota badan kamu ini tundukkan, islamkan di hadapan Allah. So, keislaman itu adalah ketaatan badan, sementara iman itu adalah ketundukan kolbu. So, di sini ada keimanan,
So di sini ada keislaman. So kita bincang itu masalah iman, Islam, iman, Islam, iman, Islam. Di follow up terus jadi tradisi namanya ihsan, iman, Islam, iman, Islam, ihsan, iman, Islam, ihsan. Ya, ini yang kalbunya, harapan, rasa tamak, lalu nak kembali kepada Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah, di follow up dengan ketaatan. So ketaatan yang dibuat ini adalah level yang kedua selepas dia tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa, taubat, buat taat karena tamakkan apa yang ada di sisi Allah, itu namanya inabah. Buat tanpa rasa tamak, tapi dengan rasa cinta, itu namanya al-aubah. Subhanallah. Maka jangan heran perempuan jika para nabi dan rasul itu selalu dikatakan ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dialah orang yang paling banyak kembalinya kepada Allah. Banyak kembali itu maknanya sedar luar biasa dan tanpa mengharap apa yang ada di sisi Allah lagi. Ini keikhlasan yang tinggi, qalbun mukhlas. Oke, sudah paham tentang makna al-inabah dan sudah paham juga posisi kita dekat mana. Maka sekarang kita akan bincang, Ustazah, posisi saya masih dekat taubat. Itu pun sikit-sikit. Saya pun baru paham taubat. So bagaimana cara saya Ustazah untuk meraih taubat dulu, baru nanti meraih inabah, baru akhirnya Allah kurniakan namanya al-aubah.